morning student primary 1A. Jumpa lagi dengan teacher ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran 3 dan 4, itu di halaman 93. Nah, sekarang itu ada percakapan antara Ibu dan Deli. Deli, mengapa kamu kelihatan bingung, Nak? Aku sedang mencari buku cerita, Bu. Bukunya berwarna hijau. Ada gambar hewan di sampulnya. Apakah Ibu melihatnya? Memang terakhir kali Deli simpan di mana? Kemarin Deli membacanya di sini, Bu. Lalu Deli lupa meletakkannya di mana. Apa ini bukumu? Ibu melihatnya tergeletak di lantai kemarin. Iya, benar, Bu. Lain kali jangan lupa mengembalikan bukumu di tempatnya, Deli. Baik, Bu. Nah, ini adalah kisah Deli yang lupa meletakkan bukunya, ya, sehingga dia mencarinya. Nah, itu Deli menyebutkan ciri-cirinya. Itu bukunya berwarna hijau, lalu ada gambar hewan ya di sampulnya. Nah, lalu ibunya melihatnya ini tergeletak di lantai. Nah, jadi ibu berpesan Deli jangan lupa mengembalikan bukunya setelah selesai membaca. Oke? Nah, sekarang ke halaman 94, ini lanjutannya tadi. Deli lupa mengembalikan buku cerita ke tempatnya semula. Deli jadi kesulitan menemukan buku ceritanya. Benda-benda sebaiknya dikembalikan ke tempatnya setelah selesai dipakai. Jika ingin digunakan kembali, kita akan lebih mudah menemukannya. Kita sebaiknya meminta izin jika ingin menggunakan benda milik orang lain. Dan jangan lupa untuk mengembalikan benda tersebut setelah digunakan. Nah, ini ya, jadi kalau kita menggunakan benda atau meminjam buku itu jangan lupa dikembalikan, atau setelah menggunakan sebuah barang atau benda jangan lupa diletakkan di tempatnya gitu ya. Jadi minta izin dulu ketika mau pinjam barang ya ke temannya. Nah, sekarang ke halaman 95. Nah, di situ ciri-ciri buku Deli yang tadi. Jadi bukunya coba perhatikan, ini buku si Kancil ya, buku cerita. Ini bentuk berwarna hijau, lalu bentuknya persegi panjang. Ciri-cirinya lalu berwarna hijau, berbentuk persegi panjang, dan ada gambar hewan di sampulnya. Nah, lalu bagaimana ciri-ciri dengan kursi? Nah, kursi misalnya, nah kita lihat berwarna biru ya, lalu bentuknya persegi atau persegi panjang. Nah, lalu jam dinding itu ciri-cirinya dia berbentuk lingkaran, berwarna hitam dan putih, lalu ada angkanya. Oke, nah lalu buku ini ciri-cirinya berwarna merah, lalu berbentuk persegi panjang. Nah, jika kalian menemukan ciri-ciri lain boleh ya ditulis di situ. Oke, nah sekarang ke halaman 96. Ini soal cerita ya. Deli dan adiknya senang menggambar bersama. Adik Deli ingin meminjam krayon Deli. Mula-mula Deli mempunyai 48 krayon. Adik Deli meminjam 12 krayon. Nah, berapa krayon Deli sekarang? Nah, karena krayon Deli dipinjam berarti berkurang ya. Kalian bisa hitung dengan susun ke bawah nih, 48 dikurang 12. 8 dikurang 2 itu 6. Lalu 4 dikurang 1 3 ya, 36 berarti krayon Deli yang masih ada. Atau menggunakan cara puluhan dan satuan boleh, ini seperti contohnya ya di buku. Atau menggunakan nih gambar kubik ya, atau ini kubus ini, kotak-kotak ini boleh menghitung ya, menghitung semua jumlahnya. Lalu 12 kotak ini dicoret. Nah, sisanya itulah krayon Deli. Oke, nah sekarang ke halaman 98 ya. Nih, keluarlah dari kelasmu, buatlah kelompok bersama 3 temanmu. Amatilah benda-benda di sekitar kelasmu, misalnya pasir, batu, daun, dan batang pohon. Lalu sentuhlah permukaan benda-benda tersebut. Nah, ini kalian belajar menyentuh permukaan ini. Misalnya ini buku, nah ini adalah permukaannya ya, di luarnya. Nah, misalnya ini board maker ini ya, nah ini permukaannya yang ada di luarnya. Nah, ini kalau pasir, contohnya pasir ya, pasir, batu, nah itu kasar. Lalu daun itu halus ya, ada yang halus, ada yang kasar juga ya. Lalu batang pohon, nah kasar. Nah, itu jadi ada halus, kasar, lembut, licin. Nah, itu contohnya. Seperti di halaman 99. Nah, ini contohnya, ini vas bunga. Nah, vas bunga keramik ini licin. Lalu selimut ini lembut atau halus.
cermin ini licin, lalu boneka ini halus ya atau lembut ya biasanya kalau boneka. Nah, contoh yang benda kasar, permukaan yang kasar itu ada nanas, batu, cangkang kerang, dan pasir ya. Nah, ini kasar ya, kasar. Jadi kadang hati-hati, kadang sakit juga ya kalau disentuh. Kalau nyentuhnya tidak hati-hati seperti nanas ini atau buah durian dan itu juga. Oke. Nah, sekarang ke halaman 100 tuh. Di kamar Nina ada hiasan dinding. Hiasan itu terbuat dari pasir dan kerang. Nah, ini contoh hiasan dinding, ini ada alat-alatnya, ada piring kertas bekas, pasir, cangkang kerang ya, cangkang kerang kecil, jika ada lem dan kertas warna-warni, lalu pensil, kuas dan cat air. Nah, ini contohnya ya kalau mau membuat hiasan pasir, hiasan dinding dari pasir ya. Kalian boleh ikuti langkah-langkahnya, tapi teacher tidak menugaskan ini ya. Nanti sepertinya agak repot ya karena bahannya banyak ini. Tuh, jadi cukup untuk diketahui. Nah, sekarang di sebelahnya itu di halaman 101 itu plastisin. Nah, ini lebih mudah ya. Kemarin kan sudah pernah ya praktek membuat bentuk-bentuk benda dari plastisin. Nah, ini ya di sini ada bentuk hewan ya, dinosaurus, rumah, lalu bulat-bulat ini. Kalau plastisin ya bisa dibentuk apapun ya, benda, hewan, bunga itu. Nah, kalau kertas, nah ini bisa dilipat jadi bentuk kayak origami atau bentuk yang lainnya ya. Nah, itu. Nah, bagaimana kalau pasir? Nah, ini pasir, kalau kalian main ke pantai bisa ini bermain pasir, diberi sedikit air lalu dapat dibentuk juga misalnya rumah, istana atau yang lainnya ya. Nah, ini contoh-contoh benda yang bisa dibentuk-bentuk ya. Nah, karena kalian mungkin menekannya atau membentuknya ya. Oke, semuanya teacher kira cukup untuk hari ini. Jika ada pertanyaan di pembelajaran ini nanti silahkan hubungi teacher. Oke everyone, goodbye.